Ya, sebuah ayat, satu ayat saja yang diberikan kepada saya, judulnya adalah ucapan bahagia. Ya, ada 8 ucapan bahagia yang tertulis di dalam Matius pasal yang kelima ayat 3 sampai 12. Ya, ada 8 saja, ya ada 8. Nah, saya mau membagikan yang pertama. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, luar biasa. Ayat ini menggambarkan atau mengabarkan kepada kita bahwa kita bisa menjadi orang yang memiliki kerajaan surga. Ya, ini kabar baik, ya kan? Saya tahu saya berdiri di hadapan mereka yang sedang lapar dan haus akan kebenaran, ya. Ya, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan tidak ada yang lain, ya. Kelaparan kalian tidak ada yang lain, tetapi hanya karena firman Tuhan saja. Nah, saudara, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita cari, benar ya? Ya kan? Siapa yang tidak ingin bahagia? Angkat tangan. Ada yang hidupnya itu, saya tidak mau bahagia, saya ingin menderita. Ada nggak? Nggak ada, ya. Semua orang mencari kebahagiaan, ya kan? Boleh nggak? Boleh nggak? Agama Kristen itu membolehkan nggak sih kita bahagia? Boleh. Mana ayatnya? Ini salah satunya, gitu dong, ya kan? Berbahagialah. Nah, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, ada sebuah ayat atau nats yang hampir paralel dengan ini, ya, yaitu di Mazmur pasal 1, ya kan? Pernah membaca itu? Berbahagialah yang begini. Ya. Kita mengejar kebahagiaan. Siapa yang mengejar kebahagiaan? Angkat tangan. Sudah dapat kebahagiaan? Belum? Belum dapat kebahagiaan? Sebentar lagi. Ya kan? Nah, apa masalahnya? Kenapa kita tidak bisa bahagia? Ada yang mengatakan saya bahagia kalau saya bersama dia. Iya kan? Ada yang mengatakan begini, saya bahagia kalau saya mewarisi kekayaan yang luar biasa. Ya, saya sedang membaca novel. Ya, saya membaca novelnya tentang seseorang yang mewarisi kekayaan yang luar biasa, miliar dolar, gitu ya, dari orang yang tadinya dia nanti silakan baca, itu bagus, menarik, ya. Orang yang dianggap sebagai orang yang lemah, ya, jadi dia diusir dari keluarganya yang kaya, ya, mau dibunuh, ya, biasanya dalam persaingan merebut ahli waris, ya kan, seperti itu, sehingga dia menikah dengan orang dan dia menjadi orang yang lemah. Nah, ini ceritanya. Nah, saudara, kita tidak bisa bahagia karena kita salah mengartikan kebahagiaan. Ya, saya mau geser sini, nggak bisa ya karena direkam. Nah, saudara, apa arti kebahagiaan buat kalian? Ayo, apa? Apa sih kebahagiaan itu, apa sih? Hah? Apa yang diinginkan telah tercapai. Ya, kami Eko nih.
apa yang diinginkan telah tercapai. Jadi kalau saya ingin biasanya orang bahagia itu kalau memiliki sesuatu, benar ya? Ya kan? Ini orang mendefinisikan bahagia seperti ini. Kalau saya punya HP iPhone 13, ya kan? Sekarang iPhone berapa sih? 13 ya? Pro ya? 13 Pro Max. Oh. Maka hidup saya akan bahagia. Ya kan? Makanya orang sekarang ini tidak perlu membeli iPhone 13 Pro Max. Sekarang ada kameranya saja yang dijual. Ya, casing saja. Casing. Jadi orang melihat, wes pakai Oppo, pakai iPhone, padahal cuma casingnya. Cuma casingnya, kamera di pojok begitu. Ya, ada. Ya. iPhone KW ada juga ya. Ya. Kebahagiaannya sama nggak? Punya iPhone KW dengan iPhone yang asli sama? Beda ya? Ya kan beda ya. Orang yang punya iPhone itu pasti pegangnya begini mungkin ya. Masukin ini. Halo, apa kabar? Ya kan ditunjuk-tunjukin. Ya, karena dia memiliki sesuatu yang benar nggak sih? Benar nggak kalau kita punya iPhone 13 Pro Max kita bahagia? Benar nggak? Mungkin ya, mungkin ya, karena kan kita tidak punya kan? Mungkin ya, mungkin. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang yang bahagia itu kalau dia mendapatkan pujaan hatinya. Iya. Jadi kalau dia menaksir seseorang, ya kan, misalnya saya nggak mau sebut nama supaya nggak malu. Seseorang A menaksir si B, ya kan. Kalau masih menaksir, pasti dia berpikir bahwa dia akan bahagia nih kalau dapat B nih, begitu kan? Sehingga dia mencari celah, mencari cara. Kalau B berjalan dengan si C, yang dirasakan adalah penderitaan, iya kan? Penderitaan. Hari-harinya penuh dengan itu tadi apa? Suram. Ya, suram. Tapi kalau dia bisa ngobrol sedikit aja, mencicipi kebahagiaan katanya. Ya, mencicipi kebahagiaan. Nah, saudara kasih Tuhan, sebenarnya apa yang kalian sebut kebahagiaan itu belum tentu merupakan kebahagiaan. Ya kan? Kalau siapa tahu bahwa ketika kamu pacaran dengan si B itu, justru disitulah kamu merasakan inilah kesengsaraan kehidupan. Ya kan? Bisa jadi. Jadi anggap bahwa apa yang kita inginkan itu adalah kebahagiaan. Kalau saya punya iPhone 13, ya kan? Orang pegang iPhone saya bisa khawatir, ya kan? Iya, kalau saya punya iPhone 13 nih, kemudian ada yang pegang, waduh, jangan sampai ini iPhone saya jatuh, ya kan? Atau apa? Itu penuh dengan kekhawatiran. Nah, ketika kita mengidentifikasi sebuah kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang akan kita capai, seringkali kita menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang belum kita dapatkan. Maka kapan kita bahagia? Ya kan? Seluruh kehidupan kita tidak pernah merasa bahagia, karena apa yang disebut kebahagiaan itu adalah sesuatu yang akan masih ada jauh di sana, masih dalam proses. Kalau saya berhasil menjadi S1, maka saya pasti bahagia. Ya enggak? Setelah Anda lulus S1, mau ngapain lagi sudah S1 ini? Gitu kan?
S1 teologi, Anda akan bingung bahwa ketika saya S1 teologi, apa yang akan saya kerjakan dengan S1 teologi? Apakah saya akan menjaga toko atau apa, ya kan? Jadi kapan bahagianya? Ketika kita menganggap bahwa kebahagiaan itu sesuatu yang akan kita capai, akan kita peroleh. Kebahagiaan berasal dari luar dari diri kita. Nah, saudara, kita akan salah mengartikan bahagia kalau kita menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang di luar hidup kita, seseorang yang membuat kita bahagia. Oleh karena itu kita akan bergantung pada sesuatu itu. Padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Ya, tidak mengatakan demikian. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dapatkanlah ini maka engkau akan bahagia. Ucapan bahagia yang kita baca adalah sebuah kondisi, ya, sebuah keadaan, sebuah konsekuensi dari sebuah karakter. Kalau saudara membaca, kalau Anda baca semua, contoh misalnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kalau seseorang itu miskin di hadapan Allah, maka konsekuensinya pasti dia akan bahagia. Jadi bahagia itu adalah sebuah kondisi, ya, sebuah kondisi. Nah, mari kita akan lihat apakah orang percaya ini boleh bahagia. Jangan lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang bahagia. Pernah membaca dalam Alkitab kita bahwa Allah itu Allah yang bahagia? Ada? Belum pernah? Mari kita buka 1 Timotius 1 ayat 11. 1 Timotius 1 ayat 11. Ada yang mau baca? Baca. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-11 berbunyi demikian, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Iya, Allah itu maha bahagia, gitu ya. Jadi dan Yesus itu juga maha bahagia. Coba dibaca 1 Timotius 6 ayat 15. Baca. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, kan Yesus itu juga penuh dengan bahagia. Jadi bahagia itu adalah bagian dari Allah itu adalah Allah yang bahagia. Luar biasa. Kalau kita tidak bahagia, berarti kita itu tidak sinkron dengan Allah. Ya. Nah, saudara, oleh karena itu bahagia itu adalah sebuah kondisi. Jangan pernah berpikir bahagia itu adalah sesuatu yang akan kita kejar. Kalau Anda mengejar kebahagiaan, kita tidak akan bisa bahagia. Nah, kata bahagia, saudara, yang dipakai adalah kata makarios. Makarios adalah memang makarios diterjemahkan dengan banyak. Ada happy, ada blessed, ya, ada apa lagi ya, bahagia, diberkati, blessed sama yang diberkati. Nah, jadi memang sebagian beberapa terjemahan kayak King James Version menggunakan blessed, ya, diberkati orang yang miskin. Tetapi ayat kita menggunakan kata bahagia. Nah, makarios sendiri dalam perbandaraan kata Yunani, ya, dalam perbandaraan kata Yunani, makarios itu digunakan untuk dewa-dewa atau kondisi atau keadaan dewa-dewa di Athena. Ya, kondisi dewa-dewa di Athena itu adalah kondisi di mana mereka penuh dengan kebahagiaan karena mereka tidak
apa? Tidak takut apa-apa, tidak membutuhkan apa-apa, tidak kekurangan apa-apa, tidak mencemaskan apa-apa. Ya kan, dewa. Ngantuk? Dewa itu adalah sebuah kondisi di mana dia tidak khawatir apapun. Ya kan? Ada yang menganggap bahwa dewa itu khawatir. Enggak, dia kaya, dia mau apa saja punya. Itulah kondisi dewa. Ya, tidak ada yang bisa menekan, tidak ada yang bisa membuat khawatir. Walaupun dalam cerita-cerita Yunani itu dewa itu bisa berperang, ya kan? Bisa bermusuhan, tetapi kondisinya itu dalam kondisi bahagia, ya, makarios gitu. Jadi dewa-dewa itu tidak membutuhkan apa-apa, dia sudah kaya, sudah tidak kekurangan, dia memiliki semuanya, apa yang diinginkan bisa dicapai, ya, tidak ada kecemasan. Itu bahagia, rasa bahagia itu tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Kalau Anda masih ada kecemasan, kekhawatiran, nah itu belum bahagia. Ya, kalau umat Buddha mengatakan bahagia itu sebuah kondisi tenang, seimbang, tanpa perasaan yang bergejolak, gitu ya. Jadi kalau Anda orang tenang, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh perasaan galau, sedih. Orang bisa sedih, orang bisa merasakan apa ya? Kalau kita kehilangan sedih, ya kan? Tetapi itu tidak bisa mengurangi kebahagiaan kita, tidak mengurangi ketenangan hidup kita. Itulah kebahagiaan. Nah, makarios yang ditulis dalam kitab ini berkaitan dengan bagaimana sebuah kondisi di mana seseorang itu ada di dalam perasaan puas, perasaan tanpa kekhawatiran, perasaan tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran akan sesuatu. Dan ini ada sebuah kondisi di mana seseorang itu dipenuhi dengan berkat. Inilah kebahagiaan. Nah, kebahagiaan seperti inilah yang akan menjadi bagian dari orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Ya, miskin di hadapan Allah. Nah, sekarang apa? Kondisi seperti apa yang membuat seseorang itu bahagia? Banyak sekali. Kalau kalian membaca, ada 8 kondisi. Ini berbicara mengenai karakter kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita memiliki karakter seperti itu, maka kita akan pasti hidup kita akan bahagia, gitu ya. Nah, saya hanya akan menyampaikan satu saja, sebuah karakter yang seperti apa. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunani itu tidak miskin di hadapan Allah, ya, karena dia dikatakan miskin di dalam roh, gitu ya, atau penuh mati, ya. Tidak ada kata Allah. Tetapi terjemahan kita bukan berarti salah, ya, bukan berarti salah terjemahan kita, tetapi ini lebih kepada bahwa sikap miskin di dalam roh itu ditujukan kepada Allah, ya, dihadapkan kepada Allah. Tetapi kalimatnya di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah. Ya, kalimatnya itu adalah miskin di dalam roh atau miskin secara roh. Nah, kalau miskin secara roh berarti bukan miskin secara jasmani. Ya, ini tidak sedang berbicara tentang kemiskinan jasmania. Jadi jangan khawatir, kita tidak harus miskin, walaupun kita juga tidak susah untuk menjadi kaya, ya kan? Tetapi
untuk bahagia itu bukan sebuah kondisi yang lahiriah yang menjadi syaratnya, tetapi kondisi yang batiniah. Ini yang paling penting, dan semua orang bisa memiliki karakter batiniah seperti ini. Nah, saudara kasih Tuhan, miskin di dalam bahasa Yunani memang ada dua kata miskin yang digunakan dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah penes, ya, penes. Yang kedua adalah petokos dan penes. Penes berbicara mengenai orang yang miskin, tetapi dia adalah orang yang mampu mencukupi kebutuhannya. Ya, dia bekerja, dia mengusahakan untuk makan minumnya, tetapi dia bukan orang yang kaya. Dia adalah orang yang miskin. Ya, miskin tetapi dia tidak bergantung kepada orang lain. Nah, kalau kalian pernah membaca sebuah kisah tentang janda yang miskin yang memberikan persembahan, pernah membaca itu? Nah, ayat itu digunakan dua kata ini, penes dan petokos. Ya. Nah, ketika dia disebut yang pertama, ada seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser, benar? Itu digunakan kata janda miskin, di situ digunakan kata penes, artinya bahwa dia janda yang masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dia masih bisa mengerjakan segala sesuatu untuk mencukupi. Tetapi ketika di akhirnya dikatakan bahwa dia adalah janda petokos, janda yang sudah habis, uangnya sudah habis sehingga dia tidak bisa bergantung. Dia adalah orang yang tidak bisa mengusahakan untuk makannya sendiri. Ya, di situ dikatakan kata petokos. Jadi orang yang penes itu adalah orang yang walaupun dia masih bisa bekerja, memiliki rumah mungkin yang sangat sederhana, sangat sempit, ya kan, tetapi dia masih punya pekerjaan untuk mencukupi makannya. Ya, itu namanya penes. Ya, bukan BNS, ya, penes. Nah, tetapi ketika digunakan kata petokos berbicara tentang seseorang yang miskin dan tidak mampu lagi. Orang ini adalah orang yang bergantung kepada pemberian orang lain. Ya, jadi kalau kita melihat ada pengemis, ya kan? Masalahnya di Indonesia ini pengemis bukan petokos. Ya. Pengemis bisa orang kaya, lebih kaya dari kita kalau di Indonesia. Ya, beda dengan kondisi yang pada waktu ada di zaman Tuhan Yesus. Ya, sekarang pengemis bisa punya rumah besar di kampung. Ya kan, pernah dengar sudah isu-isu itu ya? Bahwa dulu kalau saya naik kereta api, ada seseorang yang dia ngemis di kereta api. Sekarang sih nggak bisa, karena kereta api sekarang itu yang masuk hanya orang yang punya tiket. Kalau dulu semua orang ketika dia berhenti di stasiun, semua penjual bisa masuk. Ya, kalian mungkin tidak mengalami ini ya. Pernah mengalami? Ya, kalau dulu zaman 5 tahun yang lalu mungkin ya. Ya, 5 tahun yang lalu itu ketika kereta di Jawa ya, di Jawa. Kalau di luar Jawa kan nggak ada kereta kan? Di Jawa itu kalau kereta misalnya dari Jakarta ke Jogja misalnya. Nah, sepanjang jalan itu ketika dia berhenti di stasiun, maka yang masuk itu penjual-penjual. Ya, masuk penjual-penjual. Nah, orang-orang pada duduk gitu. Nah, ada orang juga yang mengemis, yang mencari apa sih namanya, receh. Nah, saudara, katanya ada ini orang yang pengemis ini, anaknya sarjana semua, kemudian rumahnya besar di kampung, ya, di Solo, dan itu sungguh luar biasa. Karena apa? Karena pekerjaannya hanyalah mengemis. Ya kan, kalau dia mengemis setiap hari satu orang 2.000, satu kereta itu berapa? Banyak sekali ya. Berapa kali kereta? Seminggu berapa jumlah orang yang ngasih dia 2.500? Ya, uangnya lebih banyak dari kita. Pengamen aja
uangnya itu sekali ngamen sehari itu bisa 300.000, ya kan? Banyak ya. Jadi jangan heran kalau mereka itu pengemis yang kaya ya. Kita tidak bisa disebut dengan petokos ya. Petokos adalah orang yang memang mengandalkan hidupnya, mengandalkan penghidupannya dari orang yang memberi. Kalau dia tidak diberi makan hari ini, ya dia mati. Dia tidak bisa hidup lagi. Makanya dia meminta-minta. Kalau kita flashback kepada kisah Alkitab, ya itu tentang Lazarus dan orang kaya. Pernah mendengar ini? Lazarus dan orang kaya. Pernah membaca? Ayo. Itu belum pernah membaca. Lazarus dan orang kaya. Lazarus harus meminta-minta kepada orang kaya, ya kan? Nah, apa yang terjadi kalau dia tidak meminta-minta? Dia tidak bisa hidup, mati. Inilah kondisi zaman dulu, zaman Tuhan Yesus ini. Pengemis itu, petokos itu adalah orang-orang yang memang hanya menggantungkan hidupnya kepada orang lain, ya. Dan pada saat itu kondisi sosial masyarakat memang seperti itu, ya. Ada orang yang memang tidak bisa punya apa-apa. Ya, sekarang ini paling tidak PNS lah. Orang-orang masih bisa hidup mencari nafkah sendiri, ya, walaupun sedikit, walaupun cukup hanya untuk makan, ya, untuk memenuhi kehidupan kehidupan kebutuhan primer, ya kan, PNS. Nah, saudara, kata yang digunakan petokos ini menggambarkan sebuah kehidupan di mana dia hanya bisa bergantung, tetapi bukan kemiskinan secara jasmania yang dituju. Ya, karena orang yang miskin secara jasmania belum tentu dia miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin belum tentu dia miskin di hadapan Allah. Bisa orang yang miskin itu sombong, ya kan? Orang yang miskin itu merasa bahwa, wah, saya tidak butuh. Ya kan? Ada orang yang miskin kalau dibantu tersinggung, ya kan? Ada nggak? Ada. Ya, orang yang sebenarnya dia miskin. Prinsip hidupnya adalah biar miskin asal sombong. Biar miskin asal sombong, ya kan? Biar kalah nasib tapi jangan kalah aksi. Nah, itu orang Manado punya slogan itu. Orang Manado punya slogan. Biar kalah nasi tetapi tidak kalah aksi, ya kan? Biar miskin tapi jangan sampai lo menghina, ya kan? Kesombongan. Nah, ini bukan kemiskinan yang dimaksud oleh Allah, ya. Orang yang miskin secara jasmani belum tentu miskin di hadapan Allah. Bahkan orang yang kaya belum tentu sombong, ya kan? Walaupun kaya itu identik dengan sombong, ya kan? Orang kaya boleh sombong, tapi orang miskin ya kan? Tapi kebanyakan orang miskin sombong. Nah, saudara, oleh karena itu kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan spiritual, ya, miskin spiritual, miskin secara spiritual. Miskin di hadapan Allah artinya bahwa dia tidak mampu, dan pengakuan ini ditujukan kepada Allah. Banyak orang yang merasa hidupnya mampu, ya kan? Sekarang ini tren bahwa ada sebuah ada sebuah gerakan yang berbicara tentang kamu bisa. Apa motivasi ya namanya? Motivasi ya, motivator. Bahkan motivator itu sudah masuk ke dalam gereja. Hati-hati, yang mengatakan bahwa kamu bisa.
Kalau kamu pengen sesuatu, katakan. Ada yang mengatakan seperti itu ya di dalam gereja ya, ya kan? Visualisasikan dan katakan itu, maka itu akan terjadi. Maka hati-hati saudara. Kamu bisa. Kamu tidak perlu mengemis, ya kan? Ini adalah sebuah gerakan di mana perkataan itu sesuatu yang berkuasa. Ya, kalau Anda memperkatakan sesuatu, maka kata-kata Anda itu berkuasa, bisa terjadi. Wah, itu luar biasa. Ini gerakan yang bahkan kita bisa mulai percaya, ya kan? Kita bisa mulai percaya. Kita menganggap bahwa oh benar juga, ya kan? Firman Tuhan itu kan penuh kuasa, ya kan? Firman Tuhan itu kan penuh kuasa, sehingga apa yang kita katakan terjadi. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, ini kemudian menganggap bahwa kita mampu, kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa Allah. Wah, inilah yang menjadi masalah. Inilah sebuah kondisi di mana kita kemudian tidak mengakui Allah. Makanya kenapa orang Barat, ya bahkan kita sekarang ini menganggap bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa campur tangan Allah. Kita bisa melakukan segala perbuatan kita, usaha kita tanpa Allah sekalipun. Manusia tidak membutuhkan Allah. Allah ditolak dalam kehidupan modern, bahkan pasca modern, karena orang menganggap bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu. Dengan slogan bahwa kamu bisa, ya kan? Ada yang slogan kamu bisa. Memang seolah kemudian menganggap bahwa kita tidak boleh rendah diri dong. Kita kan punya potensi, benar juga kita punya potensi. Tetapi kemampuan kita itu berasal dari Allah, ya kan? Kemampuan kita berasal dari Allah. Orang bisa kaya, orang bisa punya duit. Orang bisa, ini seringkali kata-katanya seperti ini. Orang bisa membeli kasur yang mewah, tetapi bukan tidur yang nyenyak, ya enggak? Iya. Kita bisa membeli kasur yang mewah yang empuk, walaupun kalau kita tidur di kasur yang empuk itu ya mewah, enak ya, tidurnya nyenyak ya. Bahkan di ibadah pun tidurnya nyenyak kan? Ya kan? Tanpa kasur yang enak. Ya, nah itu berkat, saudara. Kalau Anda bisa tidur di mana saja, itu namanya berkat. Itulah ciri-ciri orang yang berbahagia. Ya, orang yang berbahagia. Karena tanpa kasur yang enak pun kalian bisa tidur, gitu. Itu ciri-ciri orang yang berbahagia. Nah, ada yang mengatakan begini. Kita bisa membeli makan yang enak, yang makanan yang enak itu. Ya, tetapi bukan rasa kenyang. Kalau Anda lagi galau, ya kan, nggak enak makan, ya kan? Atau kalian sedang memikirkan sesuatu, khawatir walaupun makanannya di depan itu, misalnya apa yang enak ya? Yang enak apa sih? Pizza, bakso enak ya? Bakso aja udah enak gitu. Ya kan? Mungkin apa ya? Emang itu bergantung dengan selera kita masing-masing. Kita bisa membeli makanan yang enak-enak itu, yang mahal-mahal itu, tetapi bukan rasa kenyang. Ya kan, kalau pikiran Anda dipenuhi dengan kekhawatiran, pikiran kita dipenuhi dengan kebencian dengan orang, bisa makanan enak itu tidak membuat kita kenyang. Nah, oleh karena itu saudara, kondisi miskin di hadapan Allah ini sebuah kondisi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Anda sebagai orang yang sudah menerima Kristus, itu juga bagian dari miskin di hadapan Roh. Ada orang yang mengatakan bahwa kita bisa
Ini berkaitan dengan konteks teologi, ya, konteks teologi. Kita bisa masuk surga kalau hidup kita baik, ya enggak? Kalau Anda rajin beribadah, kalau Anda melakukan perbuatan-perbuatan, melakukan firman Tuhan tanpa celah, maka Anda layak untuk masuk surga, gitu. Kalau Anda berdosa, maka Anda tidak layak masuk surga. Kalau Anda hari ini jatuh, ya kan? Nah, ini menimbulkan berbagai macam teologi. Ya, akhirnya bahwa teologi keselamatan itu dipengaruhi oleh usaha manusia kita. Padahal kita adalah orang yang menerima keselamatan itu tanpa usaha. Gitu. Miskin, harusnya kita mengakui bahwa kita miskin. Tuhan, saya tidak mampu untuk diselamatkan. Keselamatan itu berasal dari Allah satu-satunya. Nah, ini oleh karena itu miskin, kondisi miskin seperti ini, kondisi miskin di hadapan Tuhan adalah pengakuan di mana kita hanya bersandar kepada Allah. Kita hanya mengakui bahwa tanpa Allah saya ini nol. Tanpa Allah maka saya tidak mampu melakukan segala sesuatu. Tanpa Allah maka hidup saya tidak berarti. Ya. Jika kita memiliki kondisi seperti ini, maka sesungguhnya tidak ada lagi kekhawatiran, ya kan? Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kesombongan. Tetapi yang ada adalah bahwa kita menganggap bahwa hidup kita ini bisa berjalan baik tanpa Allah. Kita bisa mencukupkan kebutuhan kita sendiri, bahkan mengingkari Allah di dalam kehidupan kita. Ya, ini kita tidak seperti itu ya, kita kan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi di dunia modern banyak sekali orang yang tidak lagi mempercayai Allah. Ya, ini yang pertama ya. Jadi mari kita bergantung kepada Allah. Jangan menganggap bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu tanpa Allah. Kita hanya bisa berbuat, kita bisa melakukan segala sesuatu ini jika Allah memberkati kita. Amin. Amin ya. Yang kedua adalah jangan menempatkan barang materi itu di antara kita dengan Allah. Ya, ada orang yang berpegang atau menggantungkan hidup kita kepada materi. Kalau orang kaya biasanya, makanya orang kaya yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu bertanya apa? Bagaimana kita bisa diselamatkan? Padahal dia orang kaya, ya kan? Pernah dengar cerita ini ya? Makanya Yesus mengatakan lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya. Karena apa? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kualitas apa yang harus dia miliki supaya dia masuk surga? Semua sudah dilakukan, semua hukum Taurat sudah dilakukan. Orang kaya ini bukan orang kaya sembarangan, saudara. Orang kaya ini adalah seorang kaya yang sudah melakukan hukum Taurat dengan baik. Yesus mengatakan apa? Jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Kenapa dia suruh menjual hartanya, saudara? Biar miskin? Tidak biar miskin, karena dia menggantungkan semua kekuatannya kepada harta benda. Ya, dia tidak miskin di hadapan Allah. Dia menggantungkan kekuatannya kepada materi. Ya, oleh karena itu jangan menggantungkan kekuatan kepada materi. Materi itu bisa banyak. Ya, materi itu bukan hanya uang, bukan hanya tetapi juga kegantengan, ya kan, kecantikan. Oh iya kan? Itu kan material kan. Jangan menggantungkan kepada kepandaian kita. Ya, Anda boleh pandai, tetapi tidak boleh menggantungkan hidup Anda kepada kepandaian. Anda boleh ganteng, tetapi tidak boleh menggantungkan hidup Anda kepada kegantengan itu. Ya.
Jangan, apalagi yang tidak ganteng, ya kan? Yang ganteng aja nggak boleh sombong, apalagi yang tidak ganteng. Yang cantik aja tidak boleh sombong, apalagi yang kurang cantik, ya kan? Semua cewek itu katanya cantik, ya kan? Cuma ada yang kurang cantik. Ya. Kecantikan itu bukan fisik, saudara. Makanya jangan bergantung kepada fisik, ya kan? Kecantikan itu bergantung kepada apa yang keluar dari hati kita. Itu namanya saudara apa? Inner beauty. Ya kan? Semua orang harus memiliki inner beauty, kecantikan yang keluar. Itu disebut dengan aura. Ya kan? Aura kecantikan muncul dari dalam hati kita. Ya, kalau anda memiliki aura, orang yang cantik tetapi tidak cantik, ada nggak? Orang itu cantik tetapi kok kita melihat tidak cantik? Ada, sudah. Karena dia tidak memiliki aura kecantikan itu di dalam hatinya, ya kan? Tidak cantik secara hati. Tetapi orang yang biasa saja kita bisa terpesona. Wih, luar biasa anak ini, ya kan? Anak yang manis, yang cantik secara kelakuan, hati. Ya, itu apalagi yang ganteng-ganteng. Ya, jangan bersandar kepada semuanya itu, saudara. Ini yang disebut dengan kalau di dalam budaya Zen, saya menyinggung Zen sedikit. Walaupun ada murid Zen, guys. Seseorang itu bisa bergantung kepada materi, ya. Itu disebut dengan kemelekatan, ya, kemelekatan. Ya, kalau Anda melekat kepada sesuatu, ini hati-hati. Anda bergantung kepada materi. Ya, kalau Anda melekat kepada HP, maka itu bergantung kepada materi. Kalau HP saya jatuh, kalian tertawa kan? Ya enggak? HP saya jatuh, pup, tawa tiba-tiba, jatuh. Enggak ada yang HP saya jatuh menangis. Ada enggak? Enggak ada. Karena Anda tidak melekat kepada apa yang saya punya. Ya kan? Anda melekat apa yang Anda punya. Ya, kalau saya jatuh ya saya nangis karena ini kan HP ku punya saya, ini saya melekat. Ya, ini materi saya, ini punya saya. Ya, jangan melekat kepada punyaan Anda. Kalau Anda melekat kepada punyaan Anda tidak akan bahagia, saudara. Kalau saya punya iPhone 13 Pro Max, hidup saya akan penuh dengan kekhawatiran. Iya enggak? Iya. Hidup saya akan penuh dengan, saya tidak akan tinggal sembarangan HP saya di ruang makan. Ya kan, takut. Ya kalau hilang masih bisa kita cari di CCTV, ya kan, siapa ngambil. Kalau jatuh, retak, aduh, nangis kan? Ya enggak? Karena kita melekat kepada materi. Kalau kita melekat kepada materi, ini sesuatu yang simple, tetapi ini sesuatu yang sering kita lakukan. Ya kan? Kalau Anda melekat kepada materi, maka hidup Anda tidak bahagia, ya kan? Anda tidak akan bahagia. Kalau Anda punya banyak barang yang sekarang ini mengikat Anda, ya, ya, lepaskanlah itu, ya, lepaskan. Ya, jangan lagi Anda materi itu tidak hanya seperti ini, ya, tetapi juga diri kita, orang tua kita itu juga materi. Ya, jangan terlalu terikat dengan orang tua kita. Walaupun kita mencintai, tetapi jangan terlalu terikat. Pacar kita juga materi. Ya, iya benar, materi. Jangan kita terikat dengan pacar kita sehingga kita tidak bisa melakukan apapun di dunia ini. Ya, kita diatur oleh pacar kita, saudara. Ya kan? Dia harus begini. Dia harus menelpon saya malam-malam. Padahal dia pengen tidur tuh, ngantuk banget misalnya. Kalau nggak nelpon saya, kalau nggak nelpon nanti saya dimarahi. Ada nggak yang seperti itu sih? Ada nggak? Jangan ya.
Ya, sudahlah, ya udahlah, jangan lagi kayak gitulah. Ya, hidup Anda tidak akan bahagia kalau kayak gitu kan? Nggak ada yang pacaran sih di sini ya kan? Nggak ada yang pacaran, jadi nggak ada yang seperti itu. Gitu ya. Haleluya ya. Ya. Jadi jangan mengikatkan diri kita kepada yang bukan Allah. Ya, ikatkan diri kita hanya kepada Allah saja. Ya, jangan mengikat kepada materi. Keterikatan kepada materi akan membuat Anda tidak bahagia. Ya, apapun itu, materi itu bisa apa saja, bisa punya kita, kekuatan, punya harta kita dan sebagainya. Ya, dua hal ini yang menjadi bagian dari kita, sehingga Anda, jika kondisi kita seperti ini, jika Anda adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, maka Anda adalah orang-orang yang berbahagia. Ini firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, jangan anggap ini saya yang mengatakan. Ya, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau Anda bergantung kepada Allah, maka surga akan membantu Anda. Gitu. Kalau Anda mengatakan bahwa saya tidak mampu melakukan sesuatu ini tanpa Allah, maka Allah akan turun tangan membantu Anda. Iya kan? Benar nggak sih? Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ada dalam kecemasan, tidak ada perlu dalam ketakutan, kekhawatiran, karena itulah kondisi yang harus kita miliki. Kita tidak menggantungkan hidup kita kepada apapun. Kita takut karena kita bergantung kepada yang materi. Ya enggak? Cewek-cewek ini kalau nggak punya lipstik, ya kan? Takut khawatir, ya enggak? Kalau nggak punya bedak, nah coba ada yang nggak berani turun nggak pakai bedak? Ada? Ada? Nah, itu orang yang miskin di hadapan Allah, yang tidak bergantung kepada materi. Nah, tetapi kebanyakan takut kan, khawatir. Ini bayangkan misalnya, waduh, bedak saya sudah habis nih, bagaimana ini nanti? Ya kan saya nggak punya uang. Iya kan? Takut saudara, khawatir. Apa lagi? Ada yang cowok-cowok ini biasanya khawatir dengan apa ya? Nah, itu ada dulu kebutuhan kita sehari-hari lah. Ya, perlu kita punya. Apa yang membuat kita takut sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa? Gak ada sih ya kalau cowok ya. Gak ada ya. Ya, cowok itu lebih free ya. Apa adanya. Anda bisa tampil apa adanya, jangan takut. Ya, tampil apa adanya. Ya, suka. Hah? Original. Ya, rasa original. Kalau cewek barbecue ya. Ya, ada bumbunya. Ya, saudara, itulah yang harus kita miliki. Bagaimana Anda tidak menggantungkan hidup kita kepada yang materi. Ya, kalau Anda tidak bergantung kepada materi, maka segala kekhawatiran, segala kecemasan itu akan hilang. Kalau Anda tidak bergantung kepada pacar Anda, ya, nggak ada pacar di sini, ya kan? Maka kita tidak cemas, ya kan? Tidak cemas, tidak takut, free, gitu ya. Ada yang mengatakan jomblo is free, ya kan? Jomblo is free karena dia tidak harus melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain, saudara. Ya, mari kita hidup bebas, ya, bebas dari semua ketakutan, bebas dari semua kecemasan, dengan cara hidup miskin di hadapan Allah,
bergantung kepada Allah 100%, ya, semua hidup kita ini diatur oleh Allah, ya. Bukan berarti kita tidak bekerja, tetap lakukan pekerjaan Anda, tetap belajar, ya, tidak ada orang yang tidak pintar tanpa belajar, ya kan, tetap kerjakan tugas Anda, ya, tetap bangun pagi berdoa, ya, tetap lakukan yang terbaik. Tetapi jangan menganggap itu sebagai usaha kita sendiri. Kalau kita berhasil bukan karena kita mampu, tetapi karena Allah yang memberikan Anda keberhasilan. Keberhasilan, kekuatan, kesehatan, kejayaan berasal dari Allah. Maka jika Anda tidak bergantung kepada semuanya itu, miskin di hadapan Allah secara rohani, maka hidup Anda pasti akan berbahagia. Amin. Firman Tuhan kiranya memberkati kita sekalian.